Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mena Lestari akan membahas tentang diskusi 2 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Baiklah, yang pertama yaitu berdasarkan artikel yang berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, A Literature Review. Nah, ini ditulis oleh Yuli Sudar Gini dan Agus Purwanto. Nah, berdasarkan artikel tersebut, kami mendapatkan 5 hal penting. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural ini harus diberikan semenjak dini. Nah, di Indonesia ini berhubungan dengan keadaan geografis Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan Indonesia pun mempunyai pendidikan yang multikultural, khususnya di daerah-daerah besar, karena Indonesia didukung dengan berbagai jenis ras, suku, dan budaya. Nah, kenapa ini harus dilaksanakan semenjak dini? Yaitu untuk menanamkan upaya nilai-nilai kehidupan yang membentuk karakter bangsa dan ideal di era revolusi industri 4.0. Nah, hal ini penting karena revolusi ini membawa dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Seperti positifnya yaitu kemudahan kita mengakses teknologi, dan teknologi tersebut bisa memicu lunturnya kearifan lokal dan sikap toleransi yang menurun. Nah, selanjutnya di sana juga dituliskan dampak negatif revolusi 4.0 ini bagi masyarakat, yaitu khususnya generasi muda Indonesia, di mana karena kemajuan teknologi ini, generasi muda mereka lebih intens berkomunikasi menggunakan teknologi daripada berkomunikasi secara langsung, sehingga ini melunturkan sikap toleransi dan tenggang rasa yang jika tidak kita atasi secepatnya maka akan menimbulkan konflik serta akan membahayakan untuk kebinekaan Indonesia. Hal ini juga bisa mengakibatkan adanya diskriminasi di lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu perlunya pendekatan pendidikan multikultural yang dapat diimplementasikan melalui instansi pendidikan atau sekolah dan lingkungan keluarga sebagai sumber pendidikan utama anak untuk membangun karakter dan identitas nasional yang kuat. Dan yang keempat yaitu pendidikan multikultural dalam menanamkan nilai toleransi tinggi dan karakter sesuai dengan budaya Indonesia yang berkontribusi memperkuat identitas nasional pelajar dan generasi muda dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 ini. Dan yang terakhir yang kelima yaitu integrasi pendidikan multikultural dengan kearifan lokal dalam desain kurikulum untuk mengembangkan wawasan, konsep, nilai dan sikap serta moral siswa. Pendekatan ini menggunakan keragaman budaya peserta didik untuk memperkuat karakter dan identitas nasional. Pada kelima poin yang kami temukan pada artikel tersebut mengandung hal penting yaitu tentang pendidikan multikultural dalam pembentukan karakter dan identitas nasional yang kuat di tengah tantangan revolusi 4.0 di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua yaitu bagaimana Anda menerapkan pendidikan multikultural di sekolah Anda. Nah, di sini karena saya berada di daerah Sumatera Barat yang kebetulan berada di daerah pelosok, siswa saya homogen. Jadi kami untuk melaksanakan pendidikan multikultural ini, kami memiliki pendidikan yang mengintegrasikan budaya lokal. Itu khusus untuk budaya yang ada di daerah kami. Sedangkan untuk nilai multikulturalnya pada
ekstrakurikuler, khususnya pada ekstrakurikuler seni tari, kami mengangkat tentang tari-tari dari bagian timur. Kenapa? Karena untuk mengenal bagian barat kami bisa pada pembelajaran, sedangkan timur yang jauh, jadi kami mengenalkan budaya-budaya tarian dari daerah Indonesia Timur, dan kami menjadikannya untuk topik atau praktek yang akan dikerjakan anak-anak atau ditampilkannya pada akhir pembelajaran. Sehingga melalui pembelajaran seni tari ini, siswa dapat mengenal budaya yang ada di Indonesia Timur. Begitu juga pada pembelajaran kokurikuler yang sekarang ini kami mengambil topik yaitu mengenal budaya makanan daerah. Jadi untuk mengenal budaya makanan daerah, kami memulai dari Pulau Sumatera, yaitu minggu pertama tentang makanan budaya dari Aceh, minggu kedua dari Medan, minggu ketiga dari Riau, begitu seterusnya sampai minggu ke-10 untuk menuntaskan yang ada di Pulau Sumatera. Yang ketiga yaitu tentang video pendek yang berjudul New Boy pada tampilan di LMS. Nah, sebagai guru yang bisa saya ambil hal penting terkait pendidikan multikultural di sini yaitu tentang bagaimana seseorang siswa yang memiliki latar belakang yang sangat kontras memiliki tantangan untuk memulai pendidikan di lingkungan sekolah dengan budaya, kebiasaan teman-teman yang amat sangat berbeda. Ini mengajarkan pentingnya empati dan penerimaan siswa atau orang lain di dalam kelas. Nah, yang kedua yaitu perlunya kita menanamkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, latar belakang, dan karakter siswa agar mereka bisa merasa diterima dan nyaman dalam lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari bullying dan diskriminasi yang dialami anak baru menunjukkan pentingnya peran kita sebagai guru dan sekolah dalam menciptakan suasana inklusif yang melindungi setiap siswa agar tidak mengalami perasaan terasing atau dikucilkan. Pendidikan multikultural dapat menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai kerjasama, saling menghargai dan menjembatani perbedaan dalam membentuk karakter sebagai dasar siswa yang toleran dan menghormati perasaan orang lain. Selanjutnya, video ini juga mengingatkan guru untuk tugas pentingnya dalam memfasilitasi lingkungan kelas yang ramah, adil, dan suportif sebagai dasar pembentukan identitas nasional yang kokoh dan karakter yang positif di era revolusi 4.0 ini. Nah, dengan pembelajaran ini diharapkan guru lebih peka dan proaktif dalam menghadirkan suasana kelas yang menyatukan siswa dengan berbagai latar belakang perbedaan menjadi komunitas belajar yang harmonis dan produktif. Nah, demikianlah pendapat saya tentang diskusi 2 ini. Terima kasih.